Allah bersama kita kalau kitanya berada di jalur yang benar, kan begitu ya. Sekarang kan zamannya backing-backingan, oh backing ini, ya backing kita mah Allah gitu. Kan itu juga jawaban dari Muhammad Ali ya ketika ditanya, siapa yang akan melindungi Anda kalau Anda berada dalam ancaman? Allah gitu. Gus Miftah tak semujur Fufu Fafa. Belum tentu juga ya. Kan kita belum tahu nih setelah Miftah siapa lagi nih berikutnya yang akan menjadi sasaran amuk para netizen. Oke, siapa katanya. Oke, apalagi yakin omongan Anda benar? Ya enggak lah. Oh, kan yang maha benar mah Allah ya. Kita mah hanya memfungsikan akal sehat kita ya, untuk kemudian berdiskusi, mencari solusi, dan yang terpenting adalah di mana keberpihakan kita. Apakah kita berpihak pada orang-orang yang menzalimi atau kita berpihak pada orang-orang yang dizalimi? Kalau Imam Ali itu dikenalnya kan pembelanya kaum mustadafin, kan gitu. Pembelanya kaum tertindas, dan saya kira netizen juga sama kok, selalu membela orang-orang yang tertindas. Buktinya Pak Sun Haji, ini saya bilang Son karena di berbagai media masih saja ada itu, jadi kita belum tahu yang benar itu Sun Haji apa Son Haji. Apa yang terjadi pada Bapak Son Haji itu kan keberpihakan rakyat terhadap orang yang dizalimi. Meskipun dalam teori lain tentu kita melihat ya, makanya banyak yang playing victim gitu kan. Ya, orang-orang yang diketahui dizalimi itu akan cenderung secara psikologis mendapatkan atensi, mendapatkan simpati. Bahkan dia kita tahu Pak Sun Haji hari ini dia dikasih motor tuh sama siapa ya, LBF tuh kalau nggak salah. Ada yang ngasih uang 300 juta mau dibeliin rumah, ada yang ngasih uang 100 juta, ada yang ngasih uang berapa ratus juta juga gitu, mau diumrohkan. Kemudian dia punya 2 anak, akan di beasiswa, sekolahnya beasiswa akan digratiskan. Ya itulah bentuk perlawanan rakyat. Jadi sekali-kali bikin konten seperti ini Bang Ipul, seperti ini tuh gimana maksudnya, kan ini lagi ini. Pak Prabowo bisa aja mempersilahkan masalahnya penegak hukum masih dicengkram Mulyono. Nah betul itu, saya sepakat itu. Makanya langkah awalnya adalah ganti dulu orang-orang pucuknya ya. Ganti Kapolri, ganti siapa lagi, Panglima misalkan ya, ganti ya orang-orangnya Mulyono lah, sepakat kita ya. Dan itu harus kita dorong ya. Kalau kita sudah berhasil mendorong mundurnya Miftah, artinya ini ada potensi kita juga akan berhasil mendorong mundurnya Kapolri, ya kan begitu. Dan yang lain-lainnya apa ya, silakan aja, sebut aja siapa, misalkan Raffi Ahmad misalkan ya. Siapa lagi, Haikal Hasan. Ya pokoknya orang-orang yang kita anggap tidak kompeten gitu. Assalamualaikum, Bang Sumbar hadir, mantap. Beri posisi untuk Jenderal GN ini kayaknya Gatot Nurmantio ya. Oh keren nih. Pak Gatot itu kan keberpihakan kepada rakyatnya luar biasa besar, sangat anti PKI ya. Makanya nggak kepake di eranya Pak Jokowi ya. Bagus Pak Gatot ya kalau jadi dapat posisi ini di pemerintahannya Pak Prabowo untuk bantu Pak Prabowo. Karena kan Pak Prabowo dari militer, orang-orang militer banyak yang terlibat, ya lebih bagus karena frame berpikirnya sudah sama kan. Rumusan dari keberhasilan
bekerja sama, kerja sama tim, itu adalah adanya kesamaan frame, adanya kesamaan persepsi. Jangan berharap sedikit pun agar kerjasama itu berhasil kalau persepsinya aja nggak sama gitu, kan gitu. Emang kalau TNI dengan Polri nggak bisa disamakan? Oh bisa. Tapi bagaimanapun, kalau tentara dengan tentara kan lebih mudah ya. Proses adaptasinya lebih mudah karena ada kesamaan pengalaman, kesamaan pendidikan, kesamaan treatment dari pimpinan dan seterusnya kan. Begitu kan? Assalamualaikum Bang, Malang setia mengikuti Anda. Waduh, terima kasih banyak ya. Saya setuju Bang Saiful, kita dukung Pak Prabowo untuk perbaikan. Iya. Sebelum Mulyono ijazah palsu, belum di penjara. Saya rakyat kecil, belum tentram. Ya udah, kita doakan aja ya. Kita berdoa, kita berusaha. Berusahanya apa? Ya ini. Makanya saya seringkali tetap mengajak sahabat EJTNA semua, coba bikin video-video seperti ini gitu ya, opini kita. Wah, takut salah ngomong, kan manusia mah tempatnya salah ya, tempatnya lupa, nggak apa-apa ya. Gus Miftah aja kan begitu pedenya, begitu pongah, begitu angkuhnya gitu. Ya sekarang merasa gue salah, minta maaf. Ya apalagi kita yang bukan siapa-siapa lah. Nggak usah terlalu dibawa hal-hal yang menakutkan. Bismillah, kan Allah bersama kita kalau kitanya berada di jalur yang benar, kan begitu ya. Sekarang kan zamannya backing-backingan, backing ini, ya backing kita mah Allah gitu. Kan itu juga jawaban dari Muhammad Ali ya ketika ditanya, siapa yang akan melindungi Anda kalau Anda berada dalam ancaman? Allah gitu. Rasul pun kan pernah kejadian begitu ya. Jadi ketika di satu perjalanan sedang istirahat ya, Rasulullah Muhammad SAW berteduh di bawah pohon. Kemudian ternyata ada orang yang sangat membenci beliau datang menghampiri dan sudah siap dengan pedang panjang untuk membunuh Rasul. Dan posisi Rasul sedang tidur gitu. Maka dia hampiri Rasul di dekat kepalanya langsung, sampai ketika Rasul terbangun itu pedang sudah sangat dekat dengan leher. Jadi si pembenci Rasul itu bicara, wahai Muhammad, sekarang Anda berada di ujung pedang saya. Siapa yang akan menyelamatkan Anda? Siapa yang akan melindungi Anda? Bagaimana respon Rasul, gesturnya? Tenang, tetap tenang, dan mengatakan, apakah Anda akan dilindungi dalam situasi begini? Ya. Siapa yang akan melindungi Anda? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pembenci Rasul itu langsung gelagapan, langsung bergetar badannya, dan pedangnya jatuh. Lantas, nah ini dia. Lantas kemudian dibalik oleh Rasul. Nah, diambil tuh pedang yang sudah jatuh, kemudian dibalikan. Sekarang siapa yang akan melindungi Anda? Apa jawaban pembenci Rasul? Tidak ada. Ada kata Rasul. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasilnya si pembenci Rasul itu masuk Islam. Nah, jadi ya kita belajar sama-sama ya, kita belajar terus. Ini kita udah nyampe nih, jadi kita harus akhiri dulu nih ya. Bung Saiful, Gus Miftah memang sudah banyak pernyataan yang mencengkelkan. Itu sudah tayangkan juga dalam video-video kita sebelumnya. Jadi itu kayak muter tempatnya. Perintahkan BIN untuk membedah buku Bambang Tri. Kayaknya sudah dibedah ya. Saya yakin sudah itu. Kan sekarang mah tinggal goodwill. Ada nggak kemauan dari pemerintah untuk membereskan PR-nya satu-satu gitu.
Baik sahabat Asyad, biar saya nggak ketahuan ada di mana, kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.